wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang mimpin saja. Berdoa mulai. Cukup. Nah, selanjutnya Ibu akan mempresensi dulu ya. Mulai dari Mbak Almira Dwi Susanti, hadir. Kemudian Mbak Ika Putri Nurjanah, hadir. Kemudian Mbak Anissa Resti Latifah, hadir. Kemudian Mbak Eva Royani, hadir. Kemudian Mbak Galuh Jati, hadir. Kemudian Mbak Ririn Ani Nuriski, hadir. Kemudian Mbak Kajaria, hadir. Kemudian Mbak Muslihatur Rafiah, hadir. Kemudian Mbak Nadia Ari Utami, hadir. Kemudian Mbak Afiza Amalia Dewi, hadir. Kemudian Mas Chandra Prasetya, hadir. Kemudian Mas Rifan Adityawan, hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, kemarin itu kita sudah belajar tentang apa sih? Ada yang udah tahu? Nah, benar Mbak Afiza. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang keragaman benda itu berdasarkan bentuknya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kegiatan pada pagi hari ini ya. Mulai dari kita melakukan permainan tarik-tarikan. Nah, dengan permainan ini siswa itu dapat memahami prosedur gerakan variasi tanpa berpindah tempat dengan benar. Kemudian mengelompokkan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Nah, dengan mengamati kumpulan benda, siswa itu dapat mengelompokkan keberagaman benda itu berdasarkan wujudnya dengan benar. Kemudian juga kita akan belajar tentang aturan. Nah, aturan yang harus ditaati dan aturan yang tidak harus ditaati. Sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Nah, satu kelompoknya itu 2 orang. Nah, jadi per bangku kalian kan sudah ada 2 orang ya. Jadi kelompoknya itu per meja aja. Oke? Nah, di situ Ibu tadi juga sudah membagikan kalian lembar kerja siswa per kelompok dan Ibu sudah taruh di meja kalian masing-masing ya. Nah, sekarang buka halaman pertama. Nah, di situ kan udah ada teks bacaan ya, teks percakapan. Nah, di sini ada yang mau membacakan nggak teks percakapan itu? Oke, Mbak Almira sama Mbak Ika berani ya? Oke, silakan dibaca, Mbak. Nah, oke, terima kasih Mbak Ika sama Mbak Almira yang sudah berani untuk membacakan ya. Nah, di sini Ibu akan bertanya, isi teks percakapan tadi itu apa sih? Iya, benar, Mbak Ririn. Isi percakapannya itu tentang Beni bertamu di rumah Udin dan cara Beni dan Udin berpamitan ke sekolah kepada Ibu Udin. Oke, benar ya. Kemudian di sini di situ ada permainan ya, sebuah permainan, dan di situ permainannya itu tarik-tarikan. Nah, kalian coba peragain bersama teman sebangku kalian ya, tapi jangan sampai jatuh, nanti sakit. Oke, coba ya. Nah, di sini itu aturannya itu saling menarik ya tangan dari lawannya dan harus mengeluarkan tenaga biar menang. Oke, bisa dicoba ya. Oke, silakan dicoba. Oke, sudah ya. Nah, di situ juga ada soal ya, ada 3 soal di situ. Yaitu, nah kalian harus isi dulu ya, sesuai dengan yang udah kalian permainin tadi. Ibu kasih waktu. Oke, sudah ya. Nah, kita langsung jawab aja ya. Atau ada yang membacakan juga boleh. Dari kelompoknya siapa ya? Kelompok 6 aja ya. Dari Mas Chandra dan Mas Rifan. Oke. Nah, dari soal yang pertama. Bagaimana perasaan setelah bermain tarik-tarikan? Perasaannya senang. Oke. Kemudian yang nomor 2. Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Jadi kita harus menarik tangan lawan dan mengeluarkan tenaga supaya menang. Bener. Kemudian nomor 3, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Oke, senang dan permainannya menarik. Oke, kita ke halaman berikutnya ya. Di situ ada teks bacaan yang judulnya kegunaan benda. Nah, ada yang mau membacakan? Ada yang berani? Oke, Mbak Eva berani. Kemudian siswa yang lain itu harus menyimak dan memperhatikan ya, jangan rame sendiri. Oke, silakan Mbak Eva. Oke, terima kasih Mbak Eva yang udah berani membacakan teks kegunaan benda. Kita berikan aplaus dulu. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, wujud benda itu ada berapa sih? Benar Mbak Fajaria. Nah, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada yang udah tahu belum sih sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas? Belum? Oke, Ibu di sini akan menjelaskan ya sifat-sifat benda padat. Nah, itu tuh
bentuknya itu tetap, terus kemudian volumenya tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Kemudian sifat-sifat benda cair itu bentuknya tidak tetap dan dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian sifat-sifat benda gas. Nah, di sini itu bentuknya itu berubah-ubah, kemudian volumenya juga berubah-ubah. Oke, dicatat ya. Kemudian oke, di situ ada kumpulan ya benda-benda, dan di sini ibu juga mempunyai papan. Namanya papan pacaga, papan padat cair dan gas. Nah, di sini ibu itu memiliki beberapa benda ya, 10. Nah, di sini itu belum ada wujudnya apa aja, misalnya padat cair atau gas. Nanti kalian itu mendiskusikan ya, ataupun yang bisa langsung bilang aja, nanti ibu akan menempelkan sebuah tulisan. Oke? Nah, yang pertama, benda ini apa? Meja. Oke, meja itu ada yang udah tahu wujudnya itu apa? Oke, Mbak Afriza benar ya, wujudnya itu padat. Nah, padat ya, karena di sini meja itu bentuknya itu tetap dan tidak berubah-ubah. Oke, terus yang kedua itu tas. Ada yang udah tahu wujudnya apa? Oke, benar ya, padat juga. Karena di sini bentuknya itu tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian yang nomor 3, air. Oke, air ini wujudnya apa? Ada yang udah tahu? Oke, benar ya Mas Rifan. Nomor 3 ini wujudnya yaitu cair. Karena di sini air itu bentuknya tidak tetap dan juga dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu kursi. Kursi itu wujudnya apa? Oke, benar. Jadi yang nomor 4 itu kursi. Kursi itu wujudnya padat. Yang nomor 5, sepatu. Ada yang udah tahu sepatu itu wujudnya apa? Padat. Oke, benar Mas Chandra. Jadi sepatu itu juga wujudnya padat. Oke, kemudian yang nomor 6, penggaris. Ada yang udah tahu wujudnya apa? Oke, benar Mbak Arini. Wujudnya itu padat karena penggaris ini tidak berubah bentuk. Padat ya. Oke, kemudian yang nomor 7 ini ada balon. Jadi balon itu wujudnya, ada yang udah tahu? Oke, benar. Balon itu wujudnya gas. Bener banget Mbak Eva. Karena gas ini tuh bentuknya berubah dan juga volumenya itu juga berubah. Kemudian yang nomor 8, lemari. Lemari itu wujudnya? Oke, bener Mas Rifan. Jadi lemari itu wujudnya padat karena dia bentuknya nggak berubah. Kemudian yang nomor 9 itu ada balon udara. Bener, jadi wujudnya balon udara itu apa? Gas. Oke, bener banget Mbak Nadia. Jadi balon udara itu gas ya, karena bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Kemudian yang nomor 10 itu ada apa ini? Minyak. Bener. Minyak itu wujudnya apa? Cair. Oke, benar ya. Jadi minyak itu wujudnya cair karena dia itu bentuknya tidak tetap dan itu dipengaruhi oleh wadahnya. Oke, benar ya. Oke, kalian sudah paham ya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, oke. Oke, kalian perhatikan lagi itu. Apa itu? Gambar apa itu? Oh, gambar sedang berpamitan. Oke. Kemudian kalian harus mendiskusikan dulu ya sama teman kalian, teman sebangku, gambar itu dan untuk menjawab soal 1 sampai nomor 4. Ibu beri waktu ya. Oke, sekarang kita cocokkan aja ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 ya, berdasarkan gambar yang udah kalian amati tadi. Nah, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Ada yang sudah bisa menjawab? Oke, Mbak Anissa. Bener. Nah, yang dilakukan Beni sama teman-temannya itu berpamitan. Kemudian soal yang nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti hal yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Mbak Galuh? Oke, pernah ketika sedang akan berangkat ke sekolah. Bener. Kemudian yang soal nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Mbak Muslihatur Rofiah? Sudah? Oke, bener ya. Jadi ketika kita hendak mau pergi, kita harus berpamitan. Oke, kemudian yang soal nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Mbak Rini? Oke, benar ya. Karena berpamitan itu merupakan sikap yang paling penting. Oke, benar ya. Oke, kalian sudah pinter-pinter ya ternyata.
Oke, kemudian di situ ada kolom ya. Oh, tabel bukan kolom. Tabel. Nah, di situ perintahnya itu berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Oke. Di sini Ibu sudah membuatkan ya tabelnya di sini. Nah, oke. Nah, untuk soal yang pertama, nanti kalau ada yang bisa menjawab, langsung dijawab aja ya, tapi jangan berebut. Oke, untuk sikap yang pertama yaitu makan sambil berdiri. Nah, itu apakah sikap yang mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Oke, benar Mbak Afriza. Jadi nomor 1 itu makan sambil berdiri itu tidak mematuhi aturan. Benar, jadi kita kasih tanda X di kolom ini, tidak mematuhi aturan. Oke, kemudian yang nomor 2, masuk masjid berdoa. Ada yang tahu jawabannya? Oke, benar Mas Rifan. Jadi masuk masjid itu harus berdoa. Jadi itu merupakan sikap yang mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda centang ya di sini. Oke, kemudian yang nomor 3, membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu itu sikap yang mematuhi aturan atau tidak? Oke, benar Mas Chandra. Jadi membuang sampah sembarangan itu tidak mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda silang di tidak mematuhi aturan. Oke. Kemudian yang nomor 4, patuh terhadap orang tua. Ada yang tahu? Oke, Mbak Nadia, benar ya. Jadi patuh terhadap orang tua itu sikap yang mematuhi aturan. Benar. Jadi kita kasih tanda centang ya di mematuhi aturan. Oke, kemudian yang nomor 5, mengejek teman. Nah, itu ada yang tahu? Oke, benar. Jadi mengejek teman itu tidak mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda silang di tidak mematuhi aturan. Oke? Kemudian yang nomor 6, menyapa dengan senyum. Itu termasuk? Oke, benar Mbak Fajaria. Jadi menyapa dengan senyuman itu termasuk sikap yang mematuhi aturan. Benar ya? Kemudian yang nomor 7, duduk dengan sopan. Nah, itu termasuk mematuhi aturan atau tidak? Ada yang tahu? Oke, benar Mbak Afriza. Jadi duduk dengan sopan itu termasuk mematuhi aturan. Pinter. Jadi kita kasih tanda centang juga ya di kolom mematuhi aturan. Nah, kita sudah tahu ya aturan apa aja sih yang harus ditaati dan yang tidak harus ditaati. Dan di sini juga sikap-sikap ini juga bisa dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Ibu yang bertanya, gimana sih perasaan kalian setelah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah senang ya. Oke, di sini sebelum kegiatan kita akhiri, kita bersama-sama menyimpulkan ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang berani? Oke, Mbak Ririn berani. Oke, silakan Mbak Ririn. Oke. Jadi di sini Ibu ulangin ya. Benar tadi Mbak Ririn sudah benar untuk menyampaikan penyimpulannya. Jadi kita tadi itu sudah bermain yaitu permainan tarik-tarikan. Nah, di situ kalian setelah memperagakan itu, kalian bisa mengetahui prosedur variasi gerakan tanpa berpindah tempat dengan benar. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, tadi Mbak Rini juga sudah menyebutkan sifat-sifatnya ya. Ibu ulangin aja. Jadi sifat-sifat benda padat itu bentuknya itu tetap, volumenya tetap, dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian sifat-sifat benda cair itu bentuknya itu tidak tetap. Jadi tergantung pada wadahnya. Kemudian sifat-sifat benda gas yaitu bentuknya itu berubah-ubah, kemudian volumenya juga berubah-ubah. Dan tadi juga sudah belajar tentang sikap-sikap yang mematuhi aturan dan sikap-sikap yang tidak mematuhi aturan. Nah, kalian bisa mencontoh yang mematuhi aturan di rumah kalian masing-masing. Nah, dan jangan lupa belajar di rumah dan mereview lagi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan menginformasikan bahwa kegiatan selanjutnya itu kita akan belajar di subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Oke, nah sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan kalian sebuah reward ya. Di sini ada bolpen dan juga makanan ya. Nanti bisa diambil setelah kegiatan pembelajaran kita akhiri. Oke. Kemudian sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Ibu saja yang memimpin. Oke. Berdoa dimulai. Cukup? Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.